Agak siangan kita perginya, gak apa-apa kan? Lintang bertanya tanpa menoleh. Perempuan itu tampak sibuk dengan urusannya. Iya, siang tak apa. Timpal Jaiden, tapi kamu mau kemana? Belanja ke pasar. Lintang membenarkan ikat rambutnya menjadi kuncir satu, lalu mengambil hijab instan. Beli beberapa bahan makanan, soalnya di tempat baru nanti pasti gak ada bahan apapun yang bisa dimasak. Tapi ini masih gelap, tunggu aku ke kamar mandi dulu baru setelahnya antar kamu ke pasar. Ujar Jaiden sambil beranjak dari duduknya. Mas Jaiden harus salat, loh. Peringat Lintang. Iya, tahu. Kalau nungguin Mas Jaiden selesai, keburu pasarnya tutup. Pasar di daerah sini buka dari jam 1 malam sampai pagi aja, jadi jika tidak cepat-cepat bisa tak kebagian apa-apa. Tapi, aku pergi sendiri saja, putus Lintang pada akhirnya. Tanpa menunggu tanggapan dari Jaiden, Lintang langsung berjalan keluar dari dalam kamar. Perempuan itu mengambil keranjang yang biasa dirinya gunakan untuk berbelanja, lalu menyiapkan uang. Setelah semua persiapan terkumpul, Lintang segera pergi. Langkah Lintang terasa sunyi, mendadak dia merasa sesuatu terasa janggal. Saat merasakan punggungnya ada yang memperhatikan hingga merasa suhu udara sangat dingin, Lintang menoleh tapi selain kegelapan tidak ada hal apapun yang bisa dirinya temukan. Tidak ada apa-apa, jangan panik, pasti aku terlalu berpikir jauh hingga merasa seseorang memperhatikan. Gumam Lintang sambil melanjutkan langkahnya. Lintang. Tep. Langkah Lintang langsung terhenti, dia mendengar seseorang memanggil namanya. Dengan cepat Lintang membalik badan. Menatap kejauhan gelap dalam penuh harap karena sekilas dia merasa kalau yang memanggilnya barusan adalah Jaiden. Yang manggil barusan kayaknya Mas Jaiden, gumam Lintang dengan perasaan senang, sejujurnya Lintang agak takut sekarang. Jadi dengan sedikit meninggikan suara, Lintang menjawab. Mas Jaiden, itu kamu kan? Karena yakin yang barusan memanggilnya adalah Jaiden, Lintang berjalan kembali ke jalan yang sudah dilaluinya tadi. Dia menyusul suara yang memanggilnya, berharap bisa menemukan Jaiden dan rasa takutnya akan segera sirna. Mas. Panggil Lintang sambil terus berjalan, senter di tangannya cukup redup karena lupa di charger. Mas Jaiden. Lintang sedikit memiringkan kepalanya saat melihat siluet seorang laki-laki yang berdiri di bawah pohon. Jika Lintang memperhatikan laki-laki itu tampak menyembunyikan tubuhnya. Karena jarak agak jauh, juga keadaan yang gelap dengan modal senter redup jadi Lintang tidak dapat melihat jelas wajah seseorang di bawah pohon itu. Itu pasti Mas Jaiden, gumam Lintang sambil mempercepat langkahnya menghampiri seseorang yang kini berada di bawah pohon. Hap! Seseorang tiba-tiba menarik tangannya sambil menutup mulut tepat saat Lintang hendak menghampiri seseorang di bawah pohon. Hampir saja Lintang menjerit minta tolong jika perempuan itu tidak mendengar suara tak asing yang berbicara di dekat telinganya. Ses, diamlah. Aku juga mendengar suara yang memanggilmu itu. Deh. Perlahan Lintang menoleh ke samping, menemukan Jaiden yang tengah mengisyaratkan agar dirinya diam. Pertanyaannya, jika Jaiden bersama dirinya sekarang lalu siapa yang memanggilnya tadi? Kenapa suasana mendadak horor begini? Pikir Lintang jahil. Aku kira yang memanggil tadi Mas Jaiden, lirih Lintang. Jaiden menarik Lintang ke dalam pelukannya, mengisyaratkan agar tetap diam karena melihat siluet orang yang memanggil Lintang tadi masih berdiri di bawah pohon. Bukannya apa Jaiden tidak menghampiri orang itu, dia hanya berjaga-jaga di segala kemungkinan buruknya. Jaiden bukan orang yang percaya tahayul, tapi dia tahu dunia ini tidak sesederhana yang terlihat. Bisa saja memang ada jin yang menampakkan diri, tapi demi apapun jika benar apa yang dirinya pikirkan barusan mungkin lebih baik daripada siluet itu adalah manusia.
Jika manusia, bukankah orang itu mengenal Lintang dan memiliki maksud tertentu dengan memanggilnya? Dia pergi, ujar Jaiden pelan. Iya, dia memang sudah pergi. Lintang menyetujui. Jaiden keluar dari tempat persembunyiannya, melepaskan rangkulannya pada pinggang Lintang. Mungkin karena hari semakin pagi, siluet orang itu memilih pergi meninggalkan kesan misterius. Masih mau berbelanja? Tanya Jaiden sambil melirik Lintang. Lintang menggeleng pelan, aku takut, kita pulang saja. Baiklah, ayo. Ajak Jaiden. Saat Jaiden berjalan lebih dulu, Lintang tak tahan dengan sisa suasana horor jadi dengan cepat dia menyusul Jaiden. Lintang memegang lengan Jaiden, merapatkan tubuh untuk mengurangi rasa takut yang dirasakannya. Jaiden. Laki-laki itu jelas merasa senang, berpikir ternyata tidak buruk juga saat ada orang misterius memanggil Lintang dengan begitu kini istrinya ini tak akan mau jauh dari dirinya. Sampai ke rumah Lintang baru berani melepaskan pegangan tangannya pada lengan Jaiden. Perempuan itu masuk ke kamar dan mengambil tas miliknya yang berisi pakaian. Mas, kita berangkat sekarang saja. Nanti di jalan berhenti dulu di pinggir jalan, kita sarapan bubur. Terutama Mas Jaiden yang jangan melewatkan makan, nanti asam lambungnya kambuh lagi. Ujar Lintang sambil menyimpan tas di atas kursi, bersiap untuk pergi. Jaiden melipat bibir, alih-alih menanggapi ucapan Lintang dia malah menggaruk rambutnya yang tidak gatal sama sekali. Aku rasa perjalanannya gak akan membutuhkan waktu selama itu, jadi kamu hanya perlu masak nanti saat kita sampai di rumah. Oh, iyakah? Lintang mengerutkan dahi, berpikir mungkin rumah milik Jaiden tak jauh sekitar 3-5 kilo dari sini. Baru saja Lintang keluar dari dalam rumah, dia dikejutkan dengan kedatangan Murni yang ternyata sudah berdiri di depan pintu sambil mengipasi wajahnya yang penuh dengan koyo menggunakan kipas. Uang kontrakan, tagih Murni. Masih ada 2 minggu lagi sampai waktu bayar kontrakan, Bu. Timpal Lintang. Harusnya Bu Murni datang 2 minggu lagi. Gak mau tahu, saya mau uang. Kontrakannya hari ini juga. Jika kamu gak mau bayar, pergi saja dari kontrakan ini. Murni tersenyum culas, dia tidak pernah takut Lintang benar-benar pergi dari rumah ini karena Lintang hanya berdua bersama putrinya dan tak punya tujuan jika harus pergi. Jadi Murni bebas bersikap bagaimanapun pada Lintang, sebab tahu kalau Lintang gak akan berani pergi. Bu, kenapa selalu seenaknya begini padaku? Tanya Lintang dengan muram. Saya juga manusia, punya hati, sikap ibu padaku tak pernah ada rasa kasihannya. Halah, malah ngedrama. Bayar aja cepat, biar saya pulang lagi. Toh bayar sekarang maupun 2 minggu lagi sama saja, bukankah lebih cepat lebih baik? Sinis Murni, pandangannya tiba-tiba menyipit. Jangan bilang uangnya gak ada. Tadinya aku akan datang lagi ke sini setelah 2 minggu, menemui Bu Murni untuk bayar full kontrakan walau aku tinggali bulan ini cuma 2 minggu sekaligus mengucapkan terima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk tinggal di sini. Jelas Lintang, membuat Murni mengerutkan dahi. Tapi karena Bu Murni datang menagih, jadi sekarang saya akan pamit. Saya pergi dari rumah ibu, terima kasih atas kesempatan yang selama ini. Murni membelalak, bibirnya terbuka dan tertutup lagi tapi tidak ada satu patah kata pun yang terucap. Juga Bu Murni tenang saja, uangnya ada kok. Lintang mengeluarkan uang, lalu mengulurkannya ke arah Murni. Ini, Bu, ambillah. Kamu beneran mau pergi dari sini? Tanya Murni tergagap. Lintang mengangguk mantap. Sebenarnya gak perlu sampai pergi. Tinggal lagi saja, saya juga tak masalah kok. Murni tertawa paksa,
Hatinya ketar-ketir takut Lintang benar-benar pergi. Selama ini tak ada yang mau tinggal di rumah butut ini, hanya Lintang yang mau. Jadi uang bayar kontrakan dari Lintang seperti uang angin bagi Murni. Jika Lintang pergi tentu akan berkurang pendapatannya. Saya tetap akan pergi. Lintang memberikan uang kontrakan untuk waktu 2 minggu. Tapi, Lintang, ayo. Ajak Jaiden yang baru keluar menyusul. Ayo, timpal Lintang pada Jaiden, lalu melirik Murni yang masih kehilangan setengah nyawanya karena Lintang benar-benar berniat pergi. Permisi Bu Murni. Setelah kepergian Lintang dan Jaiden, Murni memukul pipinya sendiri. Dia menatap uang di tangannya hampa, sebab mungkin akan menjadi pendapatan terakhirnya dari Lintang. Harusnya aku lebih baik dalam bersikap. Jadi Lintang gak akan pergi dari rumah butut ini. Sesal Murni. Mas, kita jalan kaki. Tanya Lintang saat Jaiden tidak mengajaknya naik mobil. Apa Mas Jaiden benar-benar jatuh miskin hingga kita harus jalan kaki untuk menghemat ongkos? Jaiden mendelik mendengar ucapan Lintang. Dia yang hampir sampai di rumah langsung menghentikan langkah dan menoleh ke arah Lintang. Walau aku pengangguran sekalipun, tapi uangku lebih dari cukup untuk menghidupi kamu dan Kila. Oke, kalau kamu mau naik mobil, ayo. Lintang mengikuti Jaiden, masuk ke dalam mobil yang dari awal terparkir di depan kontrakan. Setelah memakai sabuk pengaman, Lintang melihat Jaiden mulai mengemudikan mobil dan melaju pergi. Perjalanan cukup jauh, Lintang mulai merasa lapar dan kebetulan dia melihat sesuatu. Lihat itu, tunjuk Lintang pada sebuah warung makan. Iya, kenapa dengan warung makan itu? Jaiden melambatkan laju mobil, ikut memperhatikan tempat yang Lintang tunjuk barusan. Apa ada maling di warung tadi yang terlihat olehmu? Bukan maling, timpal Lintang sambil mengembungkan pipi. Apa ada orang jatuh hingga kepalanya terbelah? Jaiden kembali bertanya. Enggak, kesal Lintang. Perjalanan sudah cukup jauh, berhenti di sini. Kita makan dulu, aku lelah dan butuh asupan makanan. Jaiden menghentikan laju mobil, membuat Lintang langsung keluar dan berjalan cepat ke arah warung makan. Jaiden yang baru turun berdecak melihat tingkah Lintang, bergumam sambil melangkah mengikuti dari belakang. Dia sama sekali tidak terlihat lelah. Setelah makan, Lintang kembali masuk ke dalam mobil bersama Jaiden. Mobil kembali melaju, membuat Linyang bertanya-tanya kemana mobil melaju yang ingin Jaiden tuju. Rumah seperti apa yang Mas Jaiden punya setelah dipecat dari kantor? Tanya Lintang sambil menatap jalanan, memperhatikan lalu lalang orang-orang. Kamu juga tahu rumah seperti apa? Timpal Jaiden sambil terus mengemudi. Aku tahu. Ulang Lintang terkejut sambil menoleh ke arah Jaiden, matanya membulat tak percaya. Apa aku pernah ke rumah Mas Jaiden sebelumnya? Tidak. Timpal Jaiden sambil mengulung senyum penuh arti. Tapi kamu melihatnya setiap hari. Seketika Lintang langsung membayangkan rumah yang sering dirinya lihat baik di layar televisi, koran, dan majalah lainnya. Rumah besar dengan harga mahal, rumah yang tetangganya adalah artis, pejabat, atau bahkan para pengusaha sukses lainnya. Wah, gak sangka uang Mas Jaiden benar-benar banyak. Komentar Lintang polos. Jaiden menyeringai tipis, apapun yang Lintang pikirkan pasti itu tentang rumah besar yang sering perempuan ini lihat. Namun, Jaiden tidak ingin meluruskan kesalahpahaman Lintang, sengaja diam dan memilih mengajak Lintang muter-muter dulu. Apa gak seharusnya kita jemput Kila di rumah Kimi dulu? Tanya Lintang sambil melirik Jaiden. Nanti sajalah, Jaiden membalas. Dan 30 menit kemudian Lintang bertanya-tanya saat Jaiden mengemudi mobil untuk kembali ke kontrakan.
Perempuan itu heran dan hanya menatap bingung Jaiden. Ayo, turun. Ajak Jaiden. Di mana rumahnya? Tanya Lintang yang ikut turun dari dalam mobil. Itu, Jaiden mengedikkan dagu pada rumah yang berada tepat di samping rumah kontrakan Lintang. Seketika ekspresi Lintang berubah datar, perempuan itu melirik Jaiden tak habis pikir. Jadi dari tadi dirinya cuma diajak keliling gak jelas, sebab sebenarnya rumah Jaiden tepat ada di samping kontrakan. Buang-buang waktu, gerutu Lintang sambil masuk ke dalam rumah. Di belakang, Jaiden terkekeh geli. Ternyata bahagia sangat sederhana, membuat Lintang kesal juga sudah menjadi suatu kebahagiaan yang menyenangkan. Halo, Nek Cica. Saya Lintang. Lintang menyalimi seorang perempuan tua seusia Omatiran, lalu tersenyum singkat sambil mengangguk pelan ke arah Heru. Oh alah, jadi ini toh yang namanya Lintang. Cantik sekali, puji Nek Cica dengan senyum cantik tersungging di bibirnya. Heru cerita banyak soal kamu, katanya kamu rajin, pintar, dan yang paling penting bertanggung jawab. Nenek sudah tidak sabar ingin segera bertemu dengan kamu, ternyata benar kamu sesuai dengan yang Heru katakan. Wah, Pak Heru berlebihan sekali. Aku gak sebaik itu, Nek. Jangan percaya, timpal Lintang sambil terkekeh di akhir kalimatnya. Heru tertawa kecil, enggak lah, mana ada saya melebih-lebihkan Mbak Lintang. Nenek bisa nilai sendiri kok, mata nenek saya masih bisa lihat jelas dan gak buta. Iya, kamu memang sesuai dengan yang diucapkan Heru. Nek Cica menimpali setuju. Lintang menarik senyum lebar, Nek Cica benar-benar hangat berbanding terbalik dengan Omatiran. Jika boleh berandai, ingin sekali Lintang menukar Nek Cica dengan Omatiran. Kalau begitu terima kasih pujiannya. Aku benar-benar tersanjung. Lintang kembali duduk, mempersilahkan Nek Cica dan Heru untuk ikut dengan mengisyaratkan menggunakan tangan. Ayo, Nek Cica, Pak Heru, duduk. Saat ini Lintang memang tengah mengadakan pertemuan dengan Heru dan neneknya di sebuah restoran, tentu saja Jaiden tak akan ketinggalan. Laki-laki itu sudah seperti benalu, di mana ada Lintang di situ juga ada Jaiden. Nek, kamu melupakanku. Protes Jaiden pada sang nenek. Nek Cica tertawa kecil, lalu menyapa setelah diingatkan. Maaf, nenek terlalu antusias ketemu Lintang yang cantik jadi melupakanmu. Jangan marah, kamu tetap yang tertampan. Jadi aku kalah tampan dari Pak Jaiden. Selah Heru, pura-pura merajuk. Kamu yang paling tampan, jawab Nek Cica sambil tertawa. Heru tersenyum lebar, menggenggam tangan sang nenek dengan sayang. Cara Heru menatap Nek Cica, juga cara Nek Cica memperlakukan Heru bahkan pada orang-orang di sekitar sang cucu jelas terbaca oleh Jaiden dan laki-laki itu selalu iri. Lintang sangat cantik, cocok kayaknya nih sama Heru. Nek Cica mengerling, ada sorot penuh harap saat menatap Lintang. Gimana? Apa Lintang punya pacar? Jaiden ingin mengatakan kalau Lintang adalah istrinya, tapi ucapannya tertahan di tenggorokan tatkala Lintang lebih dulu menimpali. Jaiden menatap Lintang tak percaya dengan jawaban yang perempuan ini lontarkan. Enggak Nek, saya gak punya pacar. Jawab Lintang sambil tersenyum penuh makna. Tapi saya punya suami, lanjut Lintang dalam hatinya. Heru terkekeh saat melihat wajah masam. Jaiden, benar-benar konyol dan harusnya dirinya mengabadikan momen ini. Jarang-jarang Jaiden menampilkan ekspresi selain datar. Tanpa foto jelas teman-temannya tak akan percaya kalau seorang Jaiden Ronaldi yang terkenal dingin dan tak tersentuh bisa mengeluarkan ekspresi selain datar andalannya. Mau ngapain? Tanya Jaiden saat Heru mengeluarkan ponsel miliknya, lalu mengarahkan ke arah dirinya. Jangan berani mengambil fotoku,
Kalau tetap nekat saya pastikan Nek Cica tak akan pernah memiliki buyut darimu. Cek, decak Heru kesal sambil menurunkan kembali ponsel miliknya, tidak jadi mengambil gambar Jaiden karena terlalu ngeri dengan ancamannya. Heru juga gak punya pacar, Nek Cica makin menggebu jadi mak comblang antara Lintang dan cucunya. Cocok banget kalian berdua. Saya punya anak loh Nek, Lintang tersenyum tipis. Namanya Kila, usianya 4 tahun. Masa saya yang sudah punya anak sama cucu nenek yang masih sendiri, mana belum pernah nikah lagi, mungkin sebaiknya nenek carikan perempuan yang masih single dan belum menikah.